kalau 1 pangkat n ditambah 1 pangkat n ditambah 2 pangkat n ditambah 3 pangkat n hingga f pangkat n. Jadi soalnya kita sudah tahu jika pola deret ini merupakan deret dari Fibonacci dengan pangkat n. Nah, basisnya ini yaitu 1, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai f dengan pangkat yaitu n. Pangkatnya sama, tidak berubah, yaitu pangkat n. Pada program kita akan menginputkan banyak deret dari Fibonacci dengan menyimpan memori pada variabel m, dan juga kita akan menginputkan nilai dari pangkat dengan menyimpan memori pada variabel n. Kemudian, ini adalah programnya, codingannya. Dimana kita akan menggunakan include IOStream sebagai header, kemudian using namespace std, kemudian in main sebagai program utama. Karena pada saat menggunakan rekursif, jadi yang dibaca duluan adalah program utamanya, maka kita akan mendeklarasikan variabel mni, berarti data integer, dengan mencetak masukkan banyak bilangan Fibo pada layar, dengan menyimpan memori pada m, kemudian mencetak masukkan nilai pangkat pada layar dengan menyimpan memori pada variabel n. Kemudian kita juga akan mencetak pada layar, yaitu berupa tulisan dari Fibonacci. Kemudian kita masuk ke prosesnya, di mana kita menggunakan perulangan for, di mana i sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena pada bilangan Fibonacci itu dimulai suku pertamanya yaitu adalah 1. Kemudian i lebih kecil sama dengan m. Maka kita akan mencetak hasil dari variabel Fibo i, kemudian pangkat pada layar, dan hasil dari variabel n. Kemudian masuk ke pernyataan kondisi, jika i tidak sama dengan m, maka kita akan mencetak tanda plus, tanda tambah. Kemudian i plus plus. Nah, setelah itu kita akan mencetak hasil jumlah deret dengan hasil dari nilai variabel jumlah m, n, dan program selesai. Tapi kita akan menggunakan rekursif, mana rekursifnya itu terdapat 3. Jadi yang pertama itu untuk rekursif jumlah dengan integer jumlah, dengan parameternya itu adalah m juga n, itu data integer. Kemudian program dimulai, masuk ke if, jika m sama dengan 1, kita akan mereturn pangkat m, n. Kemudian untuk kondisi lain, kita akan mereturn pangkat m, n ditambah jumlah m kurang 1, n. Nah, untuk rekursif yang pertama, sudah. Kemudian rekursif yang kedua untuk pangkatnya. Dengan parameter m dan n bertipe data integer. Kita masuk ke pernyataan kondisi. Jika n sama dengan 0, kita akan mereturn 1. Kondisi lainnya, sama halnya pada soal nomor pertama, kondisi lainnya kita akan mereturn m dikali pangkat m, n min 1. Nah, kemudian rekursif lainnya yaitu Fibo. Dengan parameternya sama, parameter x berarti data integer, kemudian masuk ke perulangan, mana x sama dengan 1, atau x sama dengan 2, maka kita akan mereturn 1. Kemudian kondisi lainnya, kita akan mereturn di Fibo x dikurang 1 tambah Fibo x min 2. Nah, jangan lupa karena kita pada rekursif jumlah ini kita memanggil pangkat dan juga jumlah, maka kita juga harus mendeklarasikan terlebih dahulu rekursif ya dari pangkat. In Fibo nah, karena kita mendeklarasikan berarti di sini harus ada tanda semikolonnya. Kemudian jika program sudah, kita runkan program. Ada kesalahan di sini.
kesalahannya karena di sini tadi ada tanda semikolon. Misalkan masukkan banyak dengan Vibo itu terdapat 5. Pangkatnya misalkan 2. Jadi deret Fibonacci-nya itu ada 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, dan juga 5. Di mana tiap pangkat dari basisnya itu yaitu 2, maka hasil dari jumlah deret Fibonacci adalah 40. Nah, jadi ini kan 1 dikali 1. Nah, kemudian ini adalah 1 dikali 1 juga. Kemudian ini 2 dikali 2. Ini 3 dikali 3. Ini 5 dikali 5. Jadi ini 1 ditambah 1, ditambah 4, ditambah 9, ditambah 25. Menghasilkan 40. Untuk soal nomor 2 juga selesai dijelaskan. Untuk soal terakhir akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih.